Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang tergabung dalam kajian umum MT Sahabat Ilmu Teladan lintas angkatan alumni SMA 3 Jakarta. Ya, dalam kesempatan pagi hari ini dalam yaitu rangkaian kajian ya, yang merupakan salah satu wujud dari wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana telah disebutkan, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka menuntut ilmu juga termasuk ibadah. Dan juga pernah Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ayu a'mal afdal fi Ramadan, amalan apa yang baik di bulan Ramadan? Maka Nabi SAW menjawab sendiri pertanyaannya, yaitu khairukum aktsarukum dzikra. Sebaik-baik Anda adalah yang paling banyak zikir di bulan Ramadan. Termasuk kajian semacam ini juga termasuk zikir. Ya, membaca Al-Quran juga termasuk zikir. Bahkan zikir, induk dari zikir adalah membaca Al-Quran. Dan satu keutamaan juga kita bisa masih menyempatkan diri kita untuk mengkaji ilmu. Ya. Dalam hal ini kita akan bahas ilmu terkait Tibun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Bahwasanya Tibun Nabawi ini sebenarnya masuk dalam konteks ayat surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, termasuk sempurnanya syariat ini terkandung juga terkait ilmu Tibun Nabawi. Nah, Tibun Nabawi dan Tibun Nabawi termasuk ilmu syar'i. Tibun Nabawi juga termasuk ilmu syar'i. Dan ini yang disebutkan Ibnu Muflih rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Juga hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dalam hidupnya dia mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Termasuk Tibun Nabawi, termasuk ilmu syar'i. Termasuk ilmu syar'i. Ya, bukan semata-mata ilmu dunia. Apalagi yang thabit, datang dengan hadis-hadis yang sahih, sanadnya bisa dipertanggungjawabkan, ini dari Nabi SAW, maka itu juga termasuk mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Nabi melalui Tibun Nabawi. Juga mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sangat banyak. Dan mukjizat paling besar adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Dan juga bahkan Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala meriwayatkan hadis terkait ilmu Tibbun Nabawi sekitar yaitu 120 hadis. Belum lagi Imam Muslim, ya, belum lagi imam-imam yang lainnya. Belum lagi para ulama yang mereka sangat perhatian dengan ilmu pengobatan, seperti Imam Syafi'i, seperti Ar-Razi yang beliau meninggal sekitar 70 tahun, 60 atau 70 tahun sebelum Ibnu Sina lahir. Nah, juga termasuk juga di antaranya Al-Maqdisi juga banyak sekali di antara ulama yang kita nggak bisa sebutkan, dan karangan mereka begitu banyak. Sekali lagi, jika ilmu ini ya thabit dalilnya kepada Nabi, maka itu adalah Tibbun Nabawi. Ya, jika ilmu ini ya tentang pengobatan ini nggak thabit dari Nabi, tetapi disebutkan oleh ahlul Islam, maka itu termasuk dari penelitian para ulama kedokteran Arab klasik. Dan tidak sedikit yang membahas ilmu ini dari kalangan ulama seperti Ar-Razi, Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i berwasiat, ya, ketika Harmalah menyebutkan tentang kondisi Imam Syafi'i melihat kondisi kaum muslimin di zamannya, dia mengatakan, ya,
kana Syafi'i yatalahab mimma dhaya'al muslimun min at-tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Kemudian Imam Syafi'i sendiri langsung berkata, wa huwa thuluthul ilm. Ya, bahkan ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu. Wa wakalu ilal yahudi wan nasara. Dan orang-orang di zaman Imam Syafi'i, mereka menyerahkan, memasrahkan ilmu pengobatan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, sangat disesalkan oleh Imam Syafi'i. Ya, begitu pula yang lainnya, juga termasuk Ibnu Qayyim, juga termasuk Ibnu Muflih, ya, juga yang paling lengkap karangannya Imam As-Suyuti. Nah, dan subhanallah, tak lepas dari itu yang menulis buku-buku seperti ini siapa mereka? Para ulama. Siapa mereka? Yang jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Yang mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika thabit dari Nabi, thabit dari Allah, ya, wahyu, maka itu tibbun nabawi. Enggak thabit dari keduanya, tapi ulama membahas, maka itu adalah kedokteran Arab klasik, termasuk para ulama yang menulis. Nah, yang menulis bukanlah orang-orang paku kesyirikan dalam buku-buku tentang pengobatan Islam ini. Yang menulis bukanlah orang-orang yang lebih dekat kepada maksiat, tapi yang menulis adalah orang-orang yang Allah berikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimahumullah jami'an. Alhasil termasuk ilmu yang sangat kita butuhkan. Bahkan sekali lagi Imam Syafi'i juga berwasiat. Kata Imam Syafi'i, Syafi'i, dia berpendapat bahwasanya atau berkata bahwasanya dalam ucapannya, la taskunanna fil bilad alladzi laisa fihi alim yuftik an dinik wa laisa fihi tabib yunbi'uka an maradhi jasadik. Jangan Anda tinggal di satu negeri yang di situ nggak ada seorang alim pun yang berfatwa tentang urusan agama Anda. Dan Anda jangan tinggal di satu negeri yang satu pun nggak ada tabibnya, nggak ada dokternya yang mengkabarkan kondisi tubuh Anda. Menunjukkan bahwasanya dua ini yaitu profesi seorang alim dan profesi seorang tabib, seorang dokter sangat dibutuhkan manusia sepanjang masa. Seorang alim untuk mengobati penyakit hati dari syubhat, dari syahwat. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Obatnya penyakit hati, ya, ini tugasnya seorang alim. Ketika penyakit hati itu berupa syahwat atau syubhat, kalau penyakit hati arahnya condong kepada syubhat, obatnya apa? Wa tawasau bil haq. Obatilah dengan saling menasihati dalam perkara al-haq. Al-haq itu Al-Quran, As-Sunnah, bifahmi salafil ummah. Ya, inilah al-haq. Al-haq inilah untuk mengobati syubhat kerancuan dalam agama. Kemudian obatnya syahwat adalah watawasau bis sabar. Saling menasihati dalam perkara kesabaran. Karena sabar itu ada 3 macam. Sabar menjalani ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat, dan sabar dengan takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tabib, ya, dokter dan tabib ini untuk mengobati penyakit fisik. Nah, untuk menjadikan iman kuat ternyata butuh fisik juga. Bagaimana kita berjihad fisabilillah tapi fisik kita lemah? Bagaimana kita mau sholat tarawih, sholat tahajud, sholat malam di malam hari yang begitu panjang yang kita hidupkan malam, tapi apa? Dia kena asam urat, nggak bisa berdiri, terpaksa duduk di kursi. Nah, dia kena stroke. Nah, hanya tinggal di rumah, nggak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Ternyata untuk menjaga iman tetap butuh fisik. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Nabi SAW kebiasaan di luar Ramadan, bukan di dalam Ramadannya, di luar Ramadan sholat malamnya sering yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah katakan 2 jam, Ali Imran 1 jam. Berdiri sampai kedua kakinya bengkak, kata Aisyah dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, tapi kenapa engkau sholat sampai kedua kaki bengkak? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura.
Apa aku nggak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, begitu pula sedangkan manusia di zaman sekarang. Ya, sholat pendek-pendek, bacanya pendek-pendek, sudah bengkak duluan, kena asam urat dan sebagainya. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sekali lagi, ketaatan kepada Allah, iman juga dibutuhkan fisik. Di dalam bulan Ramadan yang Nabi SAW sudah mewasiatkan kepada para sahabatnya ketika mau mendatangi Ramadan, ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Di situ banyak amalan, banyak pahala untuk menghapuskan dosa kita, menjauhkan dari api neraka. Amalan itu menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Makanya diberkahi. Dijadikan malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik daripada 82 tahun. Subhanallah, diberkahi. Untuk mendatangi waktu yang diberkahi, kita butuh kesehatan, butuh fisik. Nah, butuh fisik. Di antara amalan yang sering perlu atau dilakukan di bulan Ramadan dijuluki Syahrul It'am wa Syahrul Al-Quran. Dijuluki bulan Ramadan itu bulan yang kita banyak memberi makan, bulan yang kita banyak membaca Al-Quran. Bahkan juga dia ini di bulan Ramadan ada qiyam, salat tarawih. Untuk baca Al-Quran butuh fisik, butuh tenaga. Nah, untuk subhanallah, Al-Quran ini termasuk, kata Ibnu Qayyim, membaca Al-Quran termasuk olahraga terbaik untuk diantaranya, salah satu olahraga terbaik untuk paru-paru. Melatih nafas kita. Makanya membaca Al-Quran ada aturannya. Kapan berhenti, tarik nafas, baca. Bukan asal baca. Di sini untuk melatih paru-paru dia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Juga termasuk sekaligus sebagai obat hati dia. Makanya merutinkan membaca Al-Quran, hati kita diikat dengan Al-Quran. Tapi fahami maknanya. Nah, sampai para ulama, sebagian ulama berkata, man qara'a al-Qur'an wa lam yafham ma'na fa ka'annahu rajulun a'ma. Barang siapa membaca Al-Qur'an tapi dia nggak paham maknanya, maka dia seperti orang yang buta. Nah, kurang mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kita tenang? Termasuk induknya zikir Al-Qur'an. Bagaimana hati dia tenang? Dia nggak paham maknanya. Ini penting untuk difahami. Baca Al-Quran butuh tenaga. Ya, paru-paru dilatih. Nafas juga dilatih. Kemudian termasuk kata Ibnu Qayyim, melatih mendengarkan apa yang kita baca juga telinga. Mata juga melatih melihat apa yang kita baca dari Al-Quran. Olahraganya mata. Nah, bukan cuci mata, ya lihat yang mau dibelanjakan, atau lihat sesuatu yang haram di depan mata, tapi lihat Al-Quran. Ini rahmatullah, ada olahraga hati, juga olahraga fisik. Nah, yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Belum lagi sholatnya. Belum lagi sholatnya. Sebaik-baik olahraga fisik dan hati menjadi satu adalah sholat. Ya, ada gerakan-gerakan manfaat dalam sholat. Di bulan Ramadan ditambahi ada sholat tarawih. Ya, ketika kita membungkuk, tulang punggung kita jadi lurus, dan ini bermanfaat untuk orang-orang yang HNP, saraf kejepit. Dari sisi iman, dari sisi dunia, ternyata kita seolah-olah seperti memikul dosa yang ada di punggung kita, sampai akhirnya sujud, ya dosa itu berguguran, berjatuhan, layaknya batu besar. Nah, juga diantaranya ketika sholat, gerakan-gerakan kita dari sholat, Allahu Akbar. Ya, ini termasuk gerakan istislam. Kita pasrah, nyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi iman, dari sisi dunia, ya ternyata gerakan kita untuk membuka dada kita, yang biasanya mayoritas aktivitas kita selalu menutup tulang rusuk. Seperti kita mengendarai kendaraan bermotor, mobil, atau kita mencatat, membungkuk. Ketika sholat, Anda tarik. Subhanallah. 5 kali minimalnya kita lakukan seperti ini. Di bulan Ramadan ditambah dengan sholat tarawih. Kemudian, subhanallah, ketika sujud juga demikian. Ketika sujud, saat itu gerakan terbaik untuk mengalirkan darah ke otak. Pernah ada seorang dokter dari Amerika didatangi oleh seorang pasien wanita dari Turki atau wanita dari Suriah gitu. Kemudian dia mengeluhkan pusing, vertigo, migrain kepada dokter spesialis ini. Kemudian si dokter berkata, "Kamu muslim apa bukan?" "Iya, saya muslim." "Kamu sholat apa enggak?" "Saya enggak sholat."
lakukan sholat. Karena sholat itu adalah obat bagi pusing kamu. Subhanallah. Ini rahimahumullah jami'an. Wah, belum lagi waktu sholatnya. Waktu sholat juga punya pengaruh. Ya, waktu fajar ternyata kita berada di spektrum warna biru. Fresh-freshnya otak kita. Sholat malam, sholat rawatib sebelum fajar, sholat fajar. Kemudian ada sholat duha, spektrumnya berubah. Ada sholat duhur, spektrumnya berubah. Sholat asar, spektrumnya mulai berubah kuning. Sholat maghrib, spektrumnya warnanya merah. Dan sholat isya, spektrumnya warnanya hitam. Dan saat itu keluarlah enzim atau hormon dalam tubuh kita, serotonin, untuk mengantarkan kita ke berikutnya, sesi berikutnya, yaitu tidur. Dikondisikan kita dengan nyaman untuk istirahat. Ini semua fitrah kalau kita ikuti, subhanallah. Rahimana rahmakumullah jami'an. Nabi SAW telah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan malamnya dengan sholat ini, dalam keadaan iman, dalam keadaan dia mengharap pahala dari Allah. Ingat ada catatan, iman dan mengharap pahala. Maka Allah akan hapuskan dosa dia. Dalam riwayat yang lainnya, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa puasa, ya, maka dia akan dijauhkan dengan keadaan dia yakin dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan hapuskan dosa dia. Nih. Dan subhanallah, salat yang kita lakukan, bacaan yang kita baca, ternyata dari bacaan Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah. Ya. Adapun bacaan Al-Qur'an kita nanti di padang mahsyar akan menjadi saksi, ya Rabb. Ya, ya Rabb. Ya. Mana'tuhu bagi orang yang puasa, puasanya menjadi saksi, ya Rabb, mana'tuhu minal akal wa syurb wa syahwah fi nahari Ramadan. Ya Rabb, aku cegah dia dari makan, minum, dan syahwatnya dia, syahwat kemaluan dia untuk mendatangi pasangannya di siang Ramadan. Maka biarkan dia untuk mendapat syafaat, ya Rabb. Demikian baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita juga akan menjadi saksi, ya Rabb, mana'tuh minan naum wa yaqra' Al-Quran. Ya Rabb, aku cegah dia dari tidur dan dia di malamnya sibuk membaca Al-Quran. Maka biarkan dia mendapat syafaat, ya Rabb. Ya subhanallah. Ya. Ini rahimahumullah. Juga di bulan Ramadan, yang mana keumuman puasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berkata, sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Menunjukkan amalan puasa Ramadan atau di luar Ramadan itu hanya untuk Allah dan Allah yang membalasnya. Menunjukkan apa? Amalan tersebut gak terbatas, dilipat gandakan 10 sampai 700, bahkan lipat ganda yang banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan tentunya untuk mendatangi amalan-amalan kebaikan, untuk mendapati keberkahan-keberkahan ini kita perlu sambut Ramadan. Ja'akum Ramadan, kata Rasulullah. Syahrul Mubarak, telah datang kepada Anda bulan yang diberkahi. Ya, berarti kita perlu ini, psikis kita disiapin, fisik juga disiapin. Psikis disiapin, lihat kebiasaan orang-orang di masa silam dari para pendahulu kita. 6 bulan sebelum Ramadan, ya, mereka berdoa supaya dapat Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan Ibnu Rajab menukilkan dari ucapan seorang ulama dalam Lataiful Ma'arif, dia katakan, Syahrul Rajab wa syahru al-budhur wa syahru Sya'ban wa syahru as-saqi wa syahru Ramadan wa syahru al-hisab. Bulan Rajab adalah bulan saat kita menanam benih. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita mulai menyiram benih tersebut. Di bulan Ramadan, bulan di mana Anda akan panen. Panen apa? Panen kebaikan, keberkahan, pahala, ya Rabb. Subhanallah. Demikian nanti di bulan Ramadan, ya, akan didapati malam Lailatul Qadar. Ya, Anda banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak apa?
Sebagaimana disebutkan Nabi, ya afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah-sedekah di bulan Ramadan. Makanya doa kepada Allah biar rezeki Anda ditambah di bulan Ramadan, Anda banyak infak dan sedekah. Nah, karena sebaik-baik sedekah infak di bulan Ramadan. Ya, sebaik-baik orang di bulan Ramadan yang banyak zikirnya, termasuk baca Al-Qur'an, termasuk qiyam. Ya, Anda termasuk juga kajian, juga butuh kesehatan, melangkahkan kakinya, bangun dari rasa lelahnya, ngantuknya, ya merasakan lezat dengan laparnya dan dahaganya. Ini kalau kita tahu ilmunya di bulan Ramadan, kita akan merasakan lapar kita lezat, ya dahaga kita lezat. Nah, ketika kita tahu ilmu, kita akan semakin cinta. Tak kenal maka tak sayang. Ketika kita cintanya semakin tinggi, rasa lezat juga akan semakin tinggi. Demikian wasiat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Ilmui puasa ini sehingga Anda merasa puasa itu lebih baik bagi Anda, sehingga Anda merasakan lezatnya puasa. Ilmu dari sisi agama, dari sisi dalil, dari sisi iman, dari sisi ukhrawi, manfaat puasa, menghapus dosa sebagai syafaat, ya, memasukkan kita ke surga, menjauhkan kita dari neraka, ya, juga nanti juga akan dimasukkan bab ar-rayyan, ya, juga di antaranya amalan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak yang nggak ada tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dunia, manfaat puasa, subhanallah. Ternyata sel tua di tubuh kita dibuang diganti sel muda. Resep awet muda sebenarnya ini menjaga makanan kita. Puasa termasuk menjaga makanan. Bahkan puasa disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ada padanya isyarat di dalam Al-Quran terapi istighraq anil mawad al-fasidah. Terapi untuk mengosongkan racun-racun unsur yang berbahaya yang ada di dalam tubuh. Berarti apa? Seperti detoksifikasi. Dan puasa termasuk obat untuk mendetoks tubuh kita. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Nah, subhanallah puasa ternyata apa? Ada reaksi autofagi. Sel yang tua dimakan diganti sel yang muda. Ternyata dengan puasa membunuh sel tumor dan kanker. Ternyata pada puasa membersihkan plak-plak di usus, pembuluh darah, membersihkan paru-paru, saluran kemih, membersihkan racun dalam tubuh. Ternyata manfaatnya puasa menaikkan leukosit dalam tubuh. Ternyata manfaatnya puasa menaikkan imun. Ternyata manfaatnya puasa menghilangkan kelembapan dan dingin di tubuh yang mayoritas penyakit itu karena adalah dingin dan lembab. Walaupun hadisnya lemah diriwayatkan oleh Suyuti, inna aktsaral maradhi bisababi al-bard aw at-tukham. Ya, banyak sekali penyakit yang ditimbulkan karena apa? Dingin atau dahak. Hadisnya lemah, tapi makna dari sisi ilmu pengobatan benar. Banyak penyakit karena dingin. Dan kata Ibnu Qayyim, puasa adalah cara yang terbaik sebagai terapi dan obat untuk menghilangkan tubuh yang lembab, untuk menghilangkan dingin pada tubuh. Ya Allah, subhanallah. Anda perhatikan di musim pandemi COVID, 2 kali Ramadan di musim pandemi COVID, angka orang yang sakit ya di rumah sakit yang opname di musim pandemi turun drastis. Kenapa? Karena puasa mereka, obat bagi mereka. Kenapa orang banyak terkena COVID? Karena mereka sudah dalam kondisi dingin lembab. Hidung lembab, saluran pernafasan lembab, paru-paru lembab. Dan virus, bakteri, jamur, patogen, cacing, semua ini suka dengan media yang lembab. Virus terbang di udara. Mau disemprot desinfektan, dia akan kabur lari kemana-mana. Mau Anda isolasi mandiri di rumah, ditutup pintunya, virus nggak perlu ketok pintu. Dia lewat sela jendela, atap, dia lewat bawah pintu. Ya. Kalau hidung sudah sembab, ya, dan pertama karena takdir Allah, nggak lepas dari takdir Allah, dia bisa kena. Kalau kita tadabburi kok ada orang kena COVID 1 hari langsung meninggal? Iya, karena dia sangat dingin, lembab, ekstrim. Sebagaimana disebutkan ahli laborat, bahwasanya virus kalau masuk dalam tubuh berkolaborasi dengan bakteri untuk menyerang tubuh. Kalau sudah tubuhnya dingin, lembab, ekstrim, dalam waktu singkat
tubuh itu akan menjadi inang terbaik bagi mereka. Virus bakteri. Nasallallahu alaihi. Nah, sekali lagi ini hikmahnya. Belum lagi nanti kita akan dapati malam Lailatul Qadar yang hanya 1 malam dari 10 hari. Dari 10 malam tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seandainya malam Lailatul Qadar ada di 1 malam dalam 1 tahun, saya akan hidupkan semua malamnya dalam 1 tahun. Saking ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Maka jangan sampai malas atau lemah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Hanya 10 malam. 1 tahun aja Ibnu Qayyim berani siap untuk menghidupkan malam selama 1 tahun untuk dapat demi Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Bayangkan ini keutamaan. Dan ini butuh waktu, butuh fisik, ya, dan sebagainya. Nabi Ibrahim usianya panjang, lebih dari 1000 tahun. Postur tubuhnya juga 60 hasta. Katakan 30 meter. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Itu usianya berdakwah. Umur totalnya ada yang memperkirakan 1500 tahun. Umatnya Nabi Muhammad sudah disampaikan Nabi Muhammad termasuk sunnatullah. A'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu ma yajuzu ba'alik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati 70. Nabi SAW meninggal usia 63. Abu Bakar As-Siddiq usianya usia 63 setelah wafatnya Nabi. Umar bin Khattab meninggal usia 63 setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini rahimani rahimakumullah jami'an. Tapi Allah jadikan kekhususan kepada Nabi Muhammad dan umatnya dengan disediakan 1 malam dalam 1 tahun, 1 malam di bulan Ramadan, 1 malam dari 10 hari, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Katakan 1000 bulan, kalau kita jadikan hari sama dengan 30 hari. Kalau kita jadikan tahun sama dengan 82 tahun. Berarti lebih baik daripada 82 tahun malam Lailatul Qadar itu. Ini keberkahan. Usia kita pendek, tapi disiapkan amalan yang menyaingi umur panjang. Nah, bayangkan seandainya usia Anda sekarang rata-rata 45 tahun, katakan untuk mengambil contoh yang simpel. Dan Anda ketika itu usia baligh atau balighahnya usia 12 tahun. 45 dikurangi 12 berarti 33 tahun. Seandainya dari usia 12 Anda menjadi anak yang saleh, ya, selalu mencari malam Lailatul Qadar, saleh, mendapati malam Lailatul Qadar dari 12 sampai usia 45 tahun, berarti Anda 33 tahun mendapati Lailatul Qadar. Seandainya 33 tahun Anda dapati malam Lailatul Qadar dikali 1000, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 82 tahun, maka usia Anda seolah-olah lebih baik daripada 2706 tahun. Siapkan diri Anda makanya. Siapkan psikis, siapkan fisik. Nah, kali ini kita sudah masuk ya Ramadan. Udah berjalan lebih dari sepertiga pertama. Nah, atau di sepertiga pertama. Subhanallah, sebelumnya kita siapkan fisik dan psikis. Kali ini kita siapkan diri kita untuk menyambut sepertiga terakhir, 10 hari terakhir. Nah, ini rahimahullah, jangan perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan fisik. Anda tadabburi, di bulan Sya'ban kita dianjurkan banyak berpuasa. Ya, banyak berpuasa. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak mendapati Rasulullah yang berpuasa hampir sebulan penuh, hampir seperti Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Rasulullah banyak puasa. Di sini ada di antaranya Rasulullah siapkan psikis dan fisik menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Nah, kalau kita lihat ilmu dunia, subhanallah, Sya'ban ini sebenarnya kondisi kita, tubuh kita, psikis kita sudah disiapkan untuk masuki bulan Ramadan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa di bulan Sya'ban seperti salat rawatib qabliyah. Ya, puasa Ramadan seperti ibadah salat fardu. Puasa Syawal seperti ibadah rawatib ba'diyah. Ini. Jadi kita bulan Sya'ban banyak-banyak puasa. Naik. Ya, diagramnya naik. Dan kita akan mengalami healing crisis, direct of cure, efek membersihkan racun dari tubuh kita di bulan Sya'ban.
rasa lemas, rasa demam, meriang, kadang mual, banyak pipis, banyak BAB, misalkan efek dari cure, ya pusing, ya dan lain sebagainya. Nah, efeknya dirasa di bulan Sya'ban dan kita sudah nyiapkan iman kita juga. Ya, kemudian ketika di bulan Ramadan masuk, sudah nggak ada lagi istilah proses healing crisis atau direct of cure. Sudah kita lalui di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan jadinya kita biar istiqomah, tetap kuat selama puasa 1 bulan ini. Kemudian setelah ketika Idul Fitr, ya Allah jadikan puasa Syawal. Di sini menunjukkan setelah Anda makan-makan, karena hari raya makan dan minum Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik, 3 hari Tasyrik. Kita nggak boleh makan. Maka pada saat itu kita makan-makan. Tapi masih ada puasa Syawal. Ini menunjukkan apa? Biar tubuh ini tidak kaget. Pertama di bulan Sya'ban, biar tubuh tidak kaget untuk siap-siap puasa, langsung 1 bulan penuh. Dan ketika Idul Fitri masuk, masih ada tanggungan puasa Syawal, sunnah untuk kita mengamalkannya. Tujuannya apa? Biar tubuh kita tidak kaget, setelah Idul Fitri langsung kita tinggalkan puasa. Tapi diturunkan pelan-pelan. Sebagaimana para dokter menyebut, kalau minum obat ada dosis namanya tapering off. Turunnya pelan-pelan dosisnya. Sama, puasa Syawal juga pelan-pelan. Ini hikmah banget. Kembali, sekarang kita baru mulai masuk materi judul kita sebagaimana ditentukan oleh panitia, ya, dengan judul menjaga kesehatan sesuai sunnah saat puasa, saat taraweh, saat umrah di bulan Ramadan. Sekali lagi, kata-kata sesuai sunnah membutuhkan dalil. Kalau kita sebutkan ada dalilnya, berarti sesuai sunnah. Kalau kita sebutkan di sini ada pola makan yang baik, ya, bagi Anda untuk bisa tetap menjaga kesehatan di bulan Ramadan, biar jadi istiqomah, banyak ibadah di bulan Ramadan, bisa mendapati keberkahan yang begitu banyak, maka apa? Kalau ternyata yang menyebutkan ulama nggak ada dalilnya, berarti dari kedokteran Arab klasik. Ini nggak akan kita kupas. Pak, menjaga kesehatan, sebenarnya ada isyarat di dalam Al-Quran. Menjaga kesehatan. Siapa yang bilang nggak ada? Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika Allah menyebutkan, ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, maka hendaknya puasa diganti dengan hari yang lain. Ini artinya kalau orang sakit dan safar itu ada beban. Jika dia terbebani, khawatir dia tambah sakit kalau dia memaksakan puasa. Tapi beban ini dibagi menjadi tiga tingkat. Ringan, sedang, berat. Kalau bebannya ringan, tetap dia puasa dan safar. Tetap dia sakit dan dia tetap puasa. Tapi kalau bebannya berat, mending dibatalin. Nggak usah puasa bagi yang sakit, nggak usah puasa bagi yang safar. Ini menunjukkan apa? Allah di sini kata Ibnu Qayyim ada bimbingan untuk menjaga kesehatan biar tetap sehat. Ya, orang sakit, ya, dia memaksakan puasa, akhirnya sakitnya tambah panjang, tambah lama, akhirnya Ramadan banyak hilang. Orang safar cuma sehari, tapi jauh, dan dia merasa berat, dipaksakan untuk puasa. Akhirnya puasa 1 hari yang dia safar, tapi dia paksakan puasa, esok harinya dia sakit-sakitan. Sakitnya berapa hari yang lama. Mending 1 hari safar, tapi nggak puasa, dia sehat, besok bisa puasa. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk wanita yang hamil, menyusui, ya. Juga demikian, ada rukhsah, dipersilahkan jika memang dia nggak puasa. Nah, ini rahimahullah jami'an, menjaga kesehatan berarti termasuk dibimbingkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Begitu pula hadis Nabi SAW. Nabi telah bersabda, la yuridanna mumridun an musih. Jangan campur orang sakit dengan orang sehat. Berarti di sini ada bimbingan apa? Isolasi. Orang sakit jangan campur orang sehat. Orang sakit jangan campur orang sehat. Di sini apa? Menjaga kesehatan yang sehat biar nggak gampang sakit. Kita nggak tahu kondisi kita sedang drop apa enggak waktu itu, tetap memaksakan diri gabung sama orang sakit, akhirnya sakit. Dan ini nggak dianjurin. Bahkan dalam satu hadis, ketika kita di musim pandemi, mungkin dulu kita melihat hendaknya jaga jarak
1-2 meter. Ternyata ada satu hadis, sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Kallimi al-majdum wa bainaka wa bainahu kidu rumhin arumhin. Bicaralah Anda dengan orang yang kena lepra, karena lepra itu penularannya juga lewat droplet, sebagaimana COVID lewat droplet. Ya, percikan ludah. Kalau Anda bicara dengan orang yang kena lepra, hendaknya gunakan jarak antara Anda dengan dia 1 busur panah atau 2 busur panah. Katakan 1 meter, 2 meter. Subhanallah. Nah, artinya juga terbetik di sini. Walaupun hadis ini lemah. Tapi apa? Maknanya benar. Agar jaga jarak. Nah, agar jaga jarak. Makanya jaga kesehatan juga penting di bulan Ramadan. Orang sehat, tetap sehat, ada sebabnya di bulan Ramadan. Kenapa? Dia ngambil sebab dari aktivitas dia, ya, istirahatnya dia, makanan dia, kebersihan dia, ya, semua diperhatikan. Sehingga dia istiqomah menjalani ketaatan kepada Allah dalam keadaan selalu sehat. Ada orang sehat gampang sakit. Kenapa? Karena dia nggak peduli dengan makanan. Sahur apa nggak peduli. Makan apa, ketemu apa nggak peduli. Pantangan diterjang. Makan di jam berapa nggak peduli. Nah, makanan halal haram apalagi subhanallah yang harus sangat diperhatikan, dia nggak perhatikan. Nah, nasallallahu alaihi fa ini rahmana rahmakumullah jami'an. Ya, perlu diperhatikan ya, biar tetap sehat. Biar tetap sehat, barakallahu fikum. Kemudian saat saum biar tetap sehat, apa yang perlu Anda perhatikan? Di antaranya Anda perhatikan biar puasa Anda tetap dalam keadaan sehat. Ya. Tadi manusia yang pertama sehat tetap sehat. Karena dia ngambil sebab tetap sehat. Dengan makanan, lifestyle dia semuanya dijaga. Orang sehat gampang sakit karena nggak peduli dengan makanan. Orang sakit terus nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena dia nggak ada harapan pengen sembuh. Dia banyak mencela takdir Allah, banyak keluh kesah, ya, dan dia putus asa dari harapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Dia nggak ngambil sebab. Sakit tetap sakit. Subhanallah. Ada orang yang sakit cepat sehat. Kenapa? Ketika dia sakit dia langsung tadabbur, ya Allah, kemarin saya banyak makan ini itu. Kemarin saya karena ini itu. Ya, saya kebanyakan minum es. Saya kebanyakan ngopi. Saya kebanyakan sampai ada yang Ramadan nih ya, rokoknya dikodok siang malam dikodok sampai malam 2 pak. Nasallahu afiyah. Hati-hati rahimanakumullah jami'an. Wah, harus diperhatikan. Setelah dia tadabbur, ya Allah, mending saya tinggalkan. Makanya Ramadan menjadi madrasah terbaik. Tempat kita belajar untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, coba. Anda dipanggil oleh Allah dengan orang yang beriman. Padahal ada di antara saudara kita yang berbuat maksiat, zina. Ada yang mencuri, ada yang makan uang riba, ya, ada yang jarang sholat, ya, ada yang dolimin orang. Tapi Allah tetap panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada orang mukmin, ya, tapi dia berzina, ketahuilah iman dia sedang cacat. Ya, dia sedang berbuat maksiat. Iman dia sedang cacat. Adapun orang yang imannya sempurna, dia di atas. Dia mendatangi ketaatan kepada Allah dengan nyamannya, menjauhkan maksiat dengan nyamannya. Nah, iman dengan takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatullah jami'an. Fa la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi Anda apa? Diwajibkan untuk apa? Diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu berpuasa. Orang Yahudi Nasrani puasa. Orang Persia puasa. Orang Romawi puasa. Orang Yunani puasa. Orang India puasa. Tapi cara yang paling sempurna penutup ya semua cara-cara puasa adalah puasa ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmatullah jami'an yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu ya puasa ala Nabi harus kita contoh nih.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah, ya, Allah jadikan bagi Anda semua contoh yang baik pada diri Rasulullah. Bagi mereka yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan berjumpa dengan hari akhir. Lihat Rasulullah, ibadahnya Rasulullah di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah apa yang paling disuka di bulan Ramadan dari ibadahnya, bahkan urusan dunianya makannya. Nah, contoh yang baik, bukan hanya urusan agama, urusan dunia juga contoh paling baik Rasulullah SAW. Nah, fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. La'allakum tattaqun, agar Anda menjadi orang bertakwa. Namanya bertakwa, ya, kita itu dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Api neraka. Dijaga dari apa? Dari segala wujud kemaksiatan. Dan dijaga dari subhanallah, dari malapetaka, dari penyakit. Sekali-kali jangan pernah bilang, sejak puasa Ramadan saya sakit mah. Baru 10 hari Ramadan, berat badan saya naik gara-gara Ramadan, puasa Ramadan. Saya rematik, asam urat, kencing manis, saya darah tinggi gara-gara Ramadan. Jangan pernah salahkan Ramadan. Jangan pernah salahkan takdir Allah. Jangan pernah salahkan syariat puasa. Jangan pernah salahkan pembuat syariat ini Allah Subhanahu wa taala. Jangan, tapi salahkan diri kita. Nabi Yunus alaihissalam di dalam perutnya ikan paus. Ketika dia dalam keadaan sedih, terhimpit, susah, ya, apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Gak ada sembahan berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang yang zalim. Akui diri kita yang salah, jangan salahkan takdir Allah. Jangan pernah salahkan apa? Syariat ini. Salahkan diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah yang menimpa Anda, termasuk penyakit yang Anda alami, ya karena perbuatan tangan Anda. Bisa dari sisi maknawi ataupun hissi. Dari sisi maknawi, karena dosa kita, Allah berikan kita penyakit untuk menghapus dosa kita. Sampai kita menghadap Allah tanpa dosa. Dikasih penyakit gara-gara dosa kita. Dikasih musibah, cobaan rumah tangga. Dikasih musibah, cobaan masalah ekonomi. Dikasih musibah, cobaan masalah lain sebagainya dari musibah-musibah ini. Dari sisi hissi yang bisa dipegang, bisa jadi memang gara-gara perbuatan kita, makanan kita sembarangan, Allah jadikan penyakit. Gara-gara apa? Tangan kita juga. Ini rahman Allah jami'an. Untuk puasa kuat, ya, puasa itu tetap dalam keadaan sehat. Ambil sebab-sebabnya. Dalam satu hadis yang ulama berselisih pendapat tentang sahihnya hadis ini, ya, di antaranya ada yang menghasankan, hasan li ghairi. Di antaranya ada yang tidak sampai menjadikan hasan li ghairi. Dan subhanallah, dalam sabdanya ini, ista'inu bis sahuri li qiyamika, ista'inu bis sahuri li siyamika fin nahari. Wasta'inu bil qailulati wasta'inu bil qailulati liqiyamika fil laili. Nah, ambillah sebab agar Anda kuat puasa di siang hari untuk Anda bersahur. Ini ngambil sebab. Sahur, jangan nggak sahur. Jangan mentang-mentang badannya obesitas, saya nggak sahur, biar badan saya cepat kurus. Ini salah. Mau puasa, mau nggak puasa, ya, nggak makan sahur atau nggak sarapan pagi, justru salah. Ketika Anda aktivitas kerja di pagi hari, kalori nggak ada yang masuk, dan Anda nggak punya niat puasa, ya, atau punya niat puasa tapi nggak sahur, apa yang terjadi? Kalori akan mengambil tenaga, akan mengambil tenaga dari tubuh dari mana? Dari otot-otot. Ya, akhirnya akan mengalami atrofi otot. Liver juga mulai lemah, limpa lemah, paru-paru lemah, jantung lemah, ginjal lemah. Subhanallah. Ya, kayak ini rahimahullah jami'an. Sahur agar siangnya kuat. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya berwasiat. Ini berarti sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah Anda karena sahur itu ada padanya keberkahan.
Berkah apa? Berkah dari sisi Anda dapat pahala menjalankan sunnah. Berkah dari sisi apa? Anda sehat. Dengan makan sahur Anda kuat. Nih yang perlu diperhatikan. Bahkan Nabi juga menyebutkan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasanya kita dan puasanya Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ya, li'annahum la yatasaharun. Karena orang Yahudi, orang Nasrani, mereka nggak makan sahur. Umat Islam makan sahur. Nah, dan sahurnya jangan setengah 2 malam. Sunnahnya diajarkan Nabi SAW dari hadis beberapa sahabat. Sunnahnya kapan? Yang terbaik sahur adalah seperti seseorang ketika membaca Al-Quran 50 ayat, dan 50 ayat itu pendek-pendek. Katakan sekitar 50 menit. Ketika di masjid-masjid orang-orang pada mengumumkan imsak, 15 menit sebelum adzan. Ketahuilah itu waktu sahur terbaik. Hakikatnya imsak adalah ketika langsung adzan fajar shadiq, adzan kedua. Itu baru imsak. Nah, kalau adzan pertama belum imsak. Ya, fajar kadhib. Nah, ini rahmatullah jami'an. Jadi kalau fajar, kalau lurus vertikal itu namanya fajar kadhib. Kalau cahaya matahari ya yang mulai terbit itu horizontal, pantulan cahayanya, maka itu fajar shadiq. Hakikatnya fajar, adzan kedua. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian wasta'inu bil qailulati liqiyamika fil laili. Dan ambillah sebab Anda bisa bangun sholat malam, taraweh, tahajud, ya, dengan Anda siangnya melakukan qailulah, istirahat di siang hari. Imam Malik mengatakan istirahat di siang hari nggak harus tidur, nggak harus memejamkan mata, tetapi juga termasuk apa? Merebahkan tubuh, meluruskan kaki, itu juga termasuk qailulah. Tapi yang paling perfect, sempurna adalah dengan tidurnya kita. Nah, tapi jangan katakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidak ada dalil. Ada yang tidur dari ba'dal fajar sampai menjelang zuhur. Ya, ada yang dari ba'dal fajar sampai menjelang maghrib. Dan zuhur asar kemana? Di jamak takhir, asar itu pun dekat maghrib. Nah, ini namanya bukan ibadah, tapi apa? Latihan jadi jenazah. Ya. Banyak ibadah ditinggalin, nggak ada zikir, nggak ada kajian, nggak ada masya Allah, nggak ada baca Al-Quran, nggak ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini rahimahumullah, barakallahu fikum. Biar kuat sholat malam, nih, siangnya tidur, istirahat. Nah, pernah juga Imam Ghazali, juga Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim, juga Ibrahim bin Adham, di antaranya kita kumpulkan ucapan-ucapan mereka, bagaimana biar Anda kuat sholat malam, kuat sholat tarawih ketika bulan Ramadan. Satunya, Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ya Ibrahim, ya kenapa aku nggak bisa bangun malam untuk sholat malam? Apa kata dia? La ta'sifin nahar. Janganlah kamu berbuat maksiat di siang hari. Wa qiyamul lail syarafun. Wa syaraf minallah la yu'ta ilal asi. Nah, dan sholat malam itu adalah kemuliaan. Orang yang bisa bangun sholat malam itu adalah kemuliaan dari Allah. Dan kemuliaan dari Allah tidaklah diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat. Maka agar bisa kuat sholat malam, kuat taraweh, sholat tahajud, jangan bermaksiat di siang hari. Kemudian, jangan banyak makan. Karena kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim, orang banyak makan akan menyebabkan tubuh dia semakin panas, jika kebanyakannya kayak makanan yang berlebihan, dan kemudian syahwat dia akan menggelegar, menggelora, dan dia gampang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nah, dan makan itu sendiri memperberat tubuh dia. Ingat, untuk sehat itu nggak harus banyak makan. Rasulullah SAW disebutkan Imam As-Suyuti, Rasulullah seringnya makan satu hari hanya 2 kali. Satu dari 2 ini seringnya hanya makan kurma. Ya. Juga subhanallah pernah disebutkan sahabat Nabi SAW dengan sanad yang sahih, kunna naghzu ma'an Nabi SAW sab'a ghazawat wa akalna al-jarat. Kami pernah makan bersama Nabi SAW ketika di medan perang, dalam safar perjalanan medan perang, 7 kali peperangan,
kami hanya makan belalang. Coba. Islam jaya bukan karena kita makan daging kambing, daging sapi, nasi, ya, kebuli, bukan. Islam jaya karena iman. Islam jaya karena ketaatan kepada Allah. Islam jaya karena tauhid. Islam jaya karena doa orang-orang yang lemah. Islam jaya karena mereka-mereka yang sholat. Ya. Demikian alhamdulillah. Islam jaya karena umat Islam ini pegang Al-Quran dan Sunnah. Ya, gak harus keker-kekeran tubuh, kuat-kuatan senjata, nah, dan lain sebagainya. Ini yang lebih penting satu sisi ini. Sisi yang lainnya juga penting, ya, karena jihad juga butuh harta, butuh fisik. Tapi yang paling penting ini salah satu tadi, di antaranya terkait dengan iman kita. Kemudian alhamdulillah warahmatullah jami'an. Juga ini yang puasa perlu kita perhatikan biar bisa kuat sholat malamnya juga di antaranya selain kurangi makan, ya, juga di antaranya jangan terlalu lelah di siang hari biar Anda kuat di malamnya, biar Anda kuat di malam harinya, ya. Kemudian juga subhanallah di antaranya, ya, untuk Anda menjadikan sebab diri Anda niat yang kuat untuk bisa menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui salat malam. Dalam keadaan imanan wahtisaban. Dia lakukan, ya, dalam keadaan yakin dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat sahurnya Nabi. Perlu diperhatikan biar puasanya kuat. Semakin Anda banyak makan sahur, bukan tambah kuat, tapi akan semakin Anda lemas. Kenapa? Tubuh sudah lelah mengosongkan racun dari tubuh kita. Dari sahur sampai buka. Lelah. Nah, makanya menu sahurnya bukan cari menu sahur yang bikin tambah lelah organ. Tapi carilah menu sahur yang satu, pertama, meringankan kinerja organ untuk mencuci racun. Kedua, dia sendiri juga untuk mencuci racun. Jadi meringankan beban tubuh. Inilah resep di antara penjagaan kesehatan. Penjagaan kesehatan. Nah, dan disebutkan kedokteran anak plastik, menu yang terbaik ketika perut kosong adalah manis-manis. Kurma buah yang paling manis. Silakan mau buah yang manis silakan, tapi kurma yang paling manis, bahkan sebagian ulama menyebutkan sunnahnya sahur dengan kurma. Gak harus makan nasi dulu baru kurma. Enggak. Nah, fa ini rahimahumullah jami'ah. Yang manis-manis bagus untuk liver dan limpa. Kalau sahur kurmanya kurma kering, kalau buka puasa kurmanya kurma rutab. Kurma kering tenaganya lebih banyak sehingga lebih bertahan untuk sahur. Kurma rutab tenaganya lebih sedikit dan lebih cepat dicerna sehingga makan kurma rutab sholat maghrib sudah dalam keadaan dia punya tenaga. Ini di antara rahasianya. Ya, kurma subhanallah ajib. Mindset saudara-saudara kita kalau sahur belum kurma berarti belum sahur. Kalau pagi belum sarapan berarti belum sarapan. Ini yang perlu dibenerin. Pada 3 biji kurma kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Di kurma ada protein, ada karbohidrat, ada zinc, ada potasium, ada magnesium, ya. Kemudian juga ada kalsium, ada kalium, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin A. Ya Allah, banyak banget. Ya, kenapa kita nggak pede dengan makanan sehat yang diajarkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian alhamdulillah jami'an ini orang-orang Yahudi, orang Nasrani nggak sahur, tapi kita sahur. Sahurnya pun diakhirin. Adapun begitu pula terkait dengan buka. Menu buka pertama Nabi SAW adalah dengan apa? Dengan kurma rutab. Hadis Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah. Ya, karena Nabi SAW yuftiru birutabat. Adalah Nabi SAW dulu berbuka seringnya dengan kurma rutab. Ya, kalau nggak dapat baru kurma kering. Kalau nggak dapat baru dengan air. Itu pun beberapa teguk, nggak langsung banyak. Kurma rutab ini, subhanallah, yang dipilih Nabi SAW untuk buka puasa. Jika Anda dimudahkan, ya. Jika Anda sulit mendapatkannya, cukup kurma kering. Cukup kurma kering. Dan ini dikatakan para ulama sunnah berbuka dengan kurma rutab. Bukan awal buka dengan minum air. Bukan. Bukan dengan minum air. Justru kurma. Di sini kata Ibnu Qayyim, makanya ketika perut kosong, jangan minum air dingin. Begitu pula bayi baru lahir, sunnahnya apa? Ditahnik apa disusui? Ditahnik. Biar apa? Yang masuk pertama kali bukan air. Bukan air susu. Tapi kurma yang rasanya manis. Ya. Dan kurma manis ini untuk membantu liver
dan limpahnya si janin, ya Pak, masuk pertama kali ada rasa manis-manis dan kurma yang masuk. Tentunya harus tata cara yang benar, dimamah, ya. Kemudian kita ambil sedikit saja, nggak harus 1 biji kurma dimasukkan ke baby semua, ini salah. Yang penting manisnya diolesin di langit-langit, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di gusinya, di lidahnya. Karena biar dia bisa melatih dirinya untuk mengisap puting susu ibu. Yang kedua, diantaranya manfaatnya adalah yang masuk pertama kali yang manis-manis. Gitu. Makanya kalau sahur jangan pilih menu yang pahit-pahit. Ya, misalkan sayur lalap brotowali sambiloto. Ya. Atau makan masam-masam, asinan, jangan. Atau makan pedas-pedas, rendaman cabai, jangan. Atau diantaranya yang hambar. Hambar itu hanya air putih. Jangan. Ketika perut kosong juga jangan air putih. Lain halnya dengan air nabit. Air nabit, air yang sudah difermentasi, bahannya dari kurma. Kurma itu manis, ya. Jadi beda dengan air putih hambar biasa ketika bangun tidur. Kenapa Anda bangun tidur banyak minum air putih mual? Karena lambung Anda sedang banyak dahaknya. Anda kasih air, dingin, airnya dingin, dahak dingin, akhirnya mual. Beda dengan kurma dengan air nabit. Ini diantara diwasiatkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika perut kosong, jangan minum air. Makanya ketika bayi baru lahir, tahnik, bukan minum air susu. Ketika buka puasa, makan kurma rutop, bukan air putih. Ya, sebagian saudara kita, mereka sangat sensi dengan istilah-istilah menu Arab, ya, makanan-makanan Arab, hewan-hewan Arab, orang Arab, menu penampilan Arab, penampilan Arab, mereka alergi. Sampai mereka bilang, kurma kan makanan orang Arab. Makanan kita ya pisang. Jadi buka pertama kali ya pisang, kan sama-sama manisnya. Ya, cari yang manis, jangan yang masam katanya. Enggak, tetap sunnahnya kurma ya kurma. Sahurnya kurma. Nabi SAW sudah bersabda, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamar." Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin kurma. Nabi bersabda. Ya, enggak harus Anda nasi dulu baru kurma. Udah pede aja, kurma sama lawannya. Semangka, kurma sama timun, atau kurma, cukup kurma saja tanpa lawannya juga tidak mengapa ketika sahur. Ketika buka puasa, kurmanya rutop. Kurma basah. Makanya doa buka puasa, dahabat dhama'u, wabtalatil uruq, wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga. Basahlah kerongkongan ini. Ya, dan tetaplah pahala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini. Juga di antaranya ketika puasa. Pertama kurma rutop. Kenapa? Karena paling cocok untuk liver dan limpa ketika perut kosong. Jangan bukanya pedas-pedas. Buka masam-masam, buka hambar-hambar. Ya, buka pahit-pahit. Jangan, cari manis sama. Cari manis-manis. Kemudian rahimahullah disebutkan di situ ada hadits yang faedahnya sangat lembut, sangat banyak dilewati oleh kaum muslimin. Setelah Nabi makan kurma rutop disebutkan di situ qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Di sini menunjukkan habis makan kurma rutop langsung sholat. Bukan kurma rutop, es buah, gorengan, nasi, bukan. Tak heran kalau Anda sendiri yang salah. Nah, kemudian dengan kurma rutop di antaranya manfaatnya juga agar ada jarak antara kurma, buah-buahan dengan makan besar. Jaraknya apa tadi? Sholat. Ada iqamat, ada sholat. Nah, ini di antara rahasianya. Nah, karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika buah, mau kurma atau salatin kurma, lain kalau buah sahur. Buah sayur seperti timun lain. Buah tomat itu buah sayur juga, itu lain. Nah, ini memang buah-buahan. Ya, sebagaimana disebutkan buah, kalau berdekatan dengan makan besar, makan buah, langsung makan besar. Atau sambil makan besar, sambil makan buah. Atau habis makan buah, menu desertnya, habis makan besar, menu desertnya buah. Ini 3 hal ini tidak direkomendasi. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, akan menyebabkan pembusukan di dalam usus. Subhanallah, ajib. Islam betul-betul indah. Mereka mentadabburi firman Allah. Bagaimana penghuni surga makan. Walaupun hadits ini, ayat ini nggak bisa dikatakan sunnahnya makan seperti ini, tapi cukuplah kita ambil pelajaran hikmahnya. Nah, subhanallah, ini rahmani warahmatullah jamaah. Bagaimana penghuni surga makannya? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan mereka itu makan dari buah-buahan yang mereka pilih. Kemudian ada huruf waw. Waw itu yufidul muhla, memberikan jarak antar aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Kedua makan
Yang pertama makan buah yang sudah dipilih. Ya. Kemudian baru makan daging yang disenangi. Di sini ada huruf waw. Huruf waw yaitu apa? Yufidu al-muhla, memberikan jarak. Ini hikmahnya juga. Nah, ini rahimahullah jami'an. Kemudian setelah ketika adzan maghrib, Anda sholat, baru Anda makan besar ketika maghrib. Jadi ketika buka kurma, jangan lupa Anda berdoa. Anda makan kurma, langsung ke masjid. Maghrib, silahkan Anda mau makan, tapi kalau paling sempurna, tetap gunakan panas dan dingin. Tetap gunakan panas dan dingin. Misalkan ikan cocoknya dengan nasi, bukan seafood. Ya, ikannya ikan kayak ikan dorang dan lain sebagainya. Ya, ikan dengan nasi. Kalau protein hewani yang lainnya, contohnya kambing, sapi, contohnya kambing, bebek, misalkan ayam, pasangannya tanpa nasi, tapi sayur salad misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian sunnahnya ketika taraweh, ketika Anda bersama imam, Anda selesaikan bersama imam. Biar catat pahalanya seperti menegakkan sholat malam penuh. Ya. Dan umrah di bulan Ramadan apa keutamaannya? Umrah di bulan Ramadan keutamanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Umrah di bulan Ramadan tentunya banyak masyaqqah, beban-beban yang Anda lewati. Ya, beban-beban yang Anda lewati. Nah, ini diantaranya untuk umrah fisik juga lebih perlu dijaga. Ingat ketika umrah bukan berarti Anda nggak bisa mengamalkan cara ini. Bisa. Ya, tetap bisa. Tinggal syahwat Anda bisa ditundukkan apa enggak. Tetap bisa. Nah, kalau diantaranya susah dapatin timun, beli timun di luar. Nah, kayak ini rahimahullah jami'an. Ketika Ramadan, ya, subhanallah dalam keadaan terik-teriknya. Makanya Ramadan, dinamakan Ramadan, ada yang mengatakan syahrus sabr, bulan penuh dengan sabar. Ada yang dinamakan Ramadan, kenapa? Li'annahu dia yurmidud dunub, karena dia untuk menghapuskan dosa. Ada yang mengatakan Ramadan karena Ramadan di tempat yang panas. Nah, di bulan Ramadan panas, Anda puasa dalam kondisi apa? Pilih pola makan yang sehat. Pilih pola makan yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita kembali kepada moderator. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik, kakak-kakak, misalkan ada yang mau ditanyakan, dapat melakukan raise hand atau dan bertanya langsung kepada Ustaz atau dapat diketik di kolom chat. Baik, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Afwan izin bertanya, apakah kondisi tubuh lembab manusia itu secara kedokteran itu yang disebut pH tubuh dalam keadaan asam atau dalam keadaan asam? Sekarang, Pak Ustadz. Nah, terkait panas dingin yang sering dibahas dalam hadis-hadis Nabi, ya, sebenarnya ini termasuk teori berpasangan. Teori berpasangan. Ibnu Qayyim menjadikan dari firman Allah surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Kemudian juga Nabi SAW sudah bersabda di antaranya adfa'u harra hadza burdu hadza wa burda hadza haru hadza. Kita pasangkan, kita netralkan panasnya ini dengan dinginnya ini. Panasnya kurma dengan dinginnya semangka dan sebaliknya. Biar apa? Biar netral. Biar netral. Teori ini, teori berpasangan ini sebenarnya ada compare-nya, pembandingnya di antaranya teori asam basa dari sisi kedokteran modern. Hampir sama. Basah itu dingin, lebih condong kepada dingin. Asam lebih condong kepada panas. Ya. Kalaupun dalam kedokteran Cina ada dikenal dengan nama yin dan yang. Ya, yin dan yang. Sekali lagi kita mengambil ilmu kedokteran Cina tidak mengapa. Selama tidak ada unsur kesyirikan yang kita pelajari di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Sudah ada pertanyaan lagi. Afwan, Pak Ustadz izin bertanya. Ana pernah dengar ceramah bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan kurma, dipadu padan dengan semangka. Jika memang benar,
buah apa lagi yang baik dikombinasikan dengan dengan kurma, Ustadz, supaya Nah, hasilnya lebih lebih optimal sesuai dengan mengikuti dengan sunnah Rasulullah betul. SAW. Baik, Bisa gimana? misalkan yang sering disebut kurma timun, kurma semangka. Yang lainnya Anda bisa pilih kurma pepaya, kurma dengan melon. Ya, tidak mengapa. Juga masuk kategori itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau kurma dengan diantaranya kurma dengan pendingin yang lainnya, bisa labu kuning juga bisa. Labu kuning juga bisa. Nah, jadi kalau lagi bosen kurma sama timun, kurma sama semangka bosen, cari yang lain lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, eh, sudah ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, mengenai hadis barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka hari itu dia tidak akan terkena racun maupun sihir. Apa itu juga dimakan waktu pagi hari sebelum minum air, atau bagaimana cara penerapannya sesuai dengan sunnah pada saat sahur, Ustaz? Berapa sih? Fikum barak. Hadis ini ya sebenarnya uh, dan ini adalah hadis yang sahih sebagaimana disebutkan dalam sabdanya man istabaha bi sab'i tamratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wala sum. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang pagi harinya makan kurma ajwa 7 butir, maka dijauhkan dari sihir dan racun. Sihir dan racun. Wadhahirnya ini adalah pagi, istabah itu makan pagi. Makan pagi. Dan subhanallah makan pagi ini juga ternyata bisa kita aplikasikan untuk makan sahur. Nah, kalau kita nyuci racun jadwalnya ketika tidak puasa bisa jam 4 sampai jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kalau kita lagi puasa mencuci racunnya dari kapan? Dari sahur sampai buka. Dan tadi yang Anda sebutkan tadi juga termasuk di antaranya bisa masuk menu ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antaranya ada yang mengatakan dari para ulama, ya, di sini 7 butir datang dari riwayat yang lainnya nggak disebutkan ajwa. Bahkan kurma sukari pun, kurma yang lainnya pun juga bisa masuk keutamaan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Sudah ada yang resen, tapi kita ada satu lagi pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan izin bertanya, apa perbedaan dari sholat tarawih, sholat malam, dan sholat tahajud di bulan puasa? Jazakallah khair. Nah, wajazakallahu khair. Sebenarnya sholat taraweh juga termasuk sholat malam. Sholat taraweh ya juga terhitung dalam sholat malam. Ya, Anda pun sholat taraweh sudah cukup, nggak perlu tahajud lagi juga sudah cukup. Tapi kalau Anda ingin menambah, misalkan sholat taraweh bersama imam setelah isya 11 rakaat, dan yang paling baik adalah Anda sholat taraweh sampai imam betul-betul selesai. Jangan 8 rakaat pulang, ya, kemudian sholat di rumah, sholat witirnya sendirian. Ini justru nggak dianjurkan. Ya. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan, ya, man sholat ma'al imam, barang siapa sholat bersama imam, ya, sampai selesai, ya, maka dicatat bagi dia pahala seperti sholat malam penuh. Nah, kalau dia ketika 8 rakaat sudah pulang, atau yang sholat 20 rakaat juga demikian pulang dulu, ya, maka dia nggak dapat keutamaan ini. Maka Anda selesaikan sholat jadi 11 rakaat bersama imam, dan kalau Anda masih pengen sholat tahajud tambah lagi, ya, Anda bisa sholat nantinya mungkin di sepertiga malamnya Anda bisa sholat bilangan genap tanpa witir. Misalkan 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, ya, atau 6 rakaat. Ya, terserah Anda. Yang jelas tanpa witir, karena witir sudah dilakukan di awalnya. Nah, dan sebenarnya Anda sholat taraweh, terhitung sholat malam juga, udah selesai. Nggak perlu sholat tahajud lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Baik, sudah ada Kak Riza yang ingin bertanya langsung.
Silakan Kak Riza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi pertanyaan memakan 7 butir kurma itu, Ustaz. Tadi Ustaz ada menjelaskan bahwa kalau di pagi hari kita sebaiknya tidak minum air putih dulu gitu, Ustaz ya. Jadi lebih baik kita makan kurma. Tadi Ustaz menjelaskan tentang mungkin di dalam lambung sedang ada lendir atau bagaimana gitu, Ustaz ya. Yang ingin kami tanyakan sehubungan dengan makan kurmanya ini, itu kalau di pagi hari sedang tidak puasa atau kita sedang sahur, terutama kalau waktu di luar sahur gitu Ustadz ya, di hari-hari kita tidak sedang berpuasa, itu apakah juga makan dulu kurma sebelum minum air putih, ataukah memang boleh minum air putih dulu Ustadz? Sebagaimana hubungan penjelasan Ustadz tadi. Nah, itu saja yang ingin kami tanyakan kembali, Pak Ustadz ya, memastikan. Ya, Ustadz. Oh iya, tetap sama. Ketika perut betul-betul kosong, jangan diisi air. Jangan diisi air, tapi kurma dulu. Ya, air nanti dikasih jarak antara makan buah dengan minum air, kasih jarak. Antara makan nasi dengan air, kasih jarak. Nah, apa tujuannya? Karena perut masih dalam kondisi lembab, apalagi ketika bangun tidur lebih lembab lagi. Makanya kebiasaan Nabi SAW juga ketika bangun tidur, setelah baca doa, cuci tangan, juga Nabi bersiwak. Dan siwak ini sifatnya panas. Ya, untuk menghilangkan kelembapan di mulut, ya, saluran pencernaan dan lambung. Makanya tak heran kalau lambung ini banyak dahaknya, seringnya bangun-bangun kepala berat. Seringnya timbul pilek-pilek atau flu atau berlendir ketika bangun dari tidur dan hendak kamar mandi. Kadang mata juga demikian. Mata juga agak kabur. Nah, ini diantaranya Nabi bersiwak. Dan Nabi SAW kadang bangun tidur minum air nabits. Ya. Dan bukan air putih biasa, air nabits. Ya. Karena air nabits beda, nggak seperti air putih. Air putih sifatnya hambar, air nabits manis. Dan ketika perut kosong yang bagus-bagus itu adalah manis. Ya. Dan air putih itu dingin. Ketika sudah dicampur kurma, bisa jadi dia hangat. Kurma panas, tambah dingin, jadi hangat. Dan ini lebih dibutuhkan lambung, liver, dan limpa. Nah, dan terus terang ini ilmu yang baru bagi kita. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin belum mengumpas. Akhirnya mereka membentur-benturkan teori dari sebelah, teori ini cara teori apa lagi ini membingungkan. Sebenarnya tidak membingungkan. Ini yang lebih mendekati, ini sangat masuk akal sekali. Ya, sangat masuk akal. Berapa banyak di antara orang minum rendaman ini, rendaman itu, padahal rendaman ini dikasih rendaman obat-obatan atau herbal yang sifatnya dingin. Direndam, jadi tambah dingin. Sedangkan lambungnya sudah penuh dahak dingin. Akhirnya dia tambah sakit. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan ketika perut kosong, yang masuk pertama kali jangan lupa yang manis-manis. Sampai ketika tahnik bayi baru lahir, kalau nggak dapat kurma, kata Imam Ahmad, bisa dengan madu. Kalau nggak dapat madu, bisa dengan sari tebu. Ini menunjukkan tebu juga ada di Arab. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah itu ya semoga bisa jelas. Mau sahur, makan pagi, yang paling bagus kurma. Ketika perut kosong. Bahkan sahur kurma, sebagian ulama mengatakan ini bisa jadi sunnah. Buka puasanya rutop, sunnah. Bayi baru lahir ditahnik, sunnahnya kurma. Ya, bukan berarti negara kita kan bukan negara Arab, nggak harus kurma. Di sini kalau disebutkan kurma, ya sudah, kita sami'na wa ata'na, pilih kurma. Nah, wallahu a'lam bishawab. Boleh tambah sedikit Ustaz, mengenai tadi air nabis. Jadi air nabis ini apakah itu bisa diminum sebagai pengganti kurma pada waktu buka puasa dan waktu sahur atau bagaimana itu Ustaz? Nah, nabits dengan kurma tentunya beda, sudah beda wujud ya. Seperti contohnya sahurnya sahur nabits. Ya, beda. Dan nabits itu memang dibuat dari kurma kering. Sedangkan Nabi SAW mengatakan nikmah suhurul mu'min at-tamar.
Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma kering. Nabi nggak bilang senikmat-nikmat sahurnya orang mukmin adalah nabits. Kenapa demikian? Karena kalori pada kurma kering lebih tinggi. Nah, dan nabits dengan air lebih gampang dicerna, lebih cepat. Khawatir nggak tahan lama. Untuk puasa cepat lemes. Demikian ketika sahur, kenapa nggak pakai kurma rutop? Karena kalorinya lebih rendah dibanding kurma kering. Makanya sahurnya kurma rutop, buka puasanya, sahurnya kurma kering, buka puasanya kurma rutop. Itu diantaranya ya. Kemudian ada tanbih dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau Anda membuat nabits, jangan dicampur dengan susu. Kalau Anda kurma campur susu, masih oke. Tapi kalau air nabits, rendaman kurma, dicampur sama susu, ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena akan menyebabkan albaros, vitiligo, kulit belang, mengacaukan pigmen warna kulit, mengacaukan hormon dalam tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustaz. Baik kakak-kakak, saya ingin mengingatkan bahwa kajian ini itu akan setelah kita proses itu akan di-share di channel YouTube MT Sahabat Ilmu Teladan. Jadi bisa dilihat lagi, misalkan kalau mau murojaah atau yang lainnya. Baik. Air mabits ini berarti itu orang bahasa sekarang tuh infused water itu ya kali itu ya? Infused water bahannya kurma. Dan sering dipakai zaman Nabi kurma. Nggak pakai rendaman cabai, nggak pakai rendaman yang lain. Tapi kurma. Saya kirain rendaman itu asinan. Iya, makanya kalau sahur jangan asinan. Kalau sahur jangan yang pahit-pahit, rendaman brotowali. Kalau sahur jangan yang pedas-pedas, rendaman cabai, ya, atau air putih, langsung air putih jangan. Ini paling perfect nih. Kalau mau dapat perfectnya nih, contohnya apa yang dikonsumsi Nabi kita. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan lagi Ustaz. Apakah Rasulullah SAW minum susu sapi atau susu domba atau susu kambing? Baiknya gimana kefir? Kefir itu apa? Ya. Nabi SAW pernah minum susu kambing bersama ahli suffah. Pernah minum susu kambing juga pernah. Juga Nabi suka juga bahkan menganjurkan minum susu sapi. Susu kambing kalau kita lihat rasanya, sensasinya, Anda minum susu kambing, apa yang Anda rasakan? Badan anget. Ya. Ini kita konteksnya bicara susu fresh, bukan susu powder. Karena powder sudah beda lagi kasusnya. Karena melalui proses pemanasan yang sangat tinggi, bisa merubah sifat. Kemudian susu sapi sifatnya dingin. Anda bisa bedakan. Bahkan Nabi SAW sudah bersabda, ya, alaikum bi albanil bakar wasumnuha dawa waluhumuha da, hadits sahih. Diriwayatkan oleh As-Suyuti juga. Ya. Kata Nabi SAW, hendaknya Anda sering minum susu sapi. Sering minum susu sapi. Dan lemak daging sapi atau lemak gajih sapi itu adalah obat. Dan daging sapi itu adalah penyakit. Ini bagi orang yang jarang dengar hadis ini, kurang familiar, dia bakal menolak hadis ini. Oh gimana sih, sapi termasuk hewan kurban kok dijadikan dibilang penyakit? Kan ini halal. Ya, ini Nabi yang berwasiat. Nah, ama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan bukanlah dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. Kita beriman, sami'na wa ata'na. Ya. Wa subhanallah, ternyata diteliti oleh Ibnu Qayyim, daging sapi itu membuat limpa lemah, membuat darah kotor, membuat stagnasi peredaran darah, membuat benjolan-benjolan, tumor dan kanker kaki gajah dan was-was. Ini ulama klasik itu. Dan daging sapi sifatnya dingin kering. Sedangkan lemaknya, lemak gajahnya sifatnya panas lembab. Ya, makanya dinetralin langsung. Ya, daging sapi dinetralin sama lemak gajahnya biar jadi netral. Biar jadi efek obat. Ya. Biar jadi apa? Enggak jadikan
Dagingnya doang kalau dikonsumsi akan bermasalah bagi tubuh kita. Makanya dikasih obatnya langsung. Di sini menunjukkan juga bahwasanya penyakit dan obat Allah jadikan berdekatan, nggak berjauhan. Ada kacang yang tinggi kolesterol, ada kulit arinya. Ternyata obat kolesterol yang manjur juga kulit ari kacang. Ya, ada jeruk sama kulit arinya. Biar nggak sakit mah, kulit arinya dikonsumsi. Ada salak sama kulit arinya, biar nggak sembelit ada kulit arinya. Ada durian sama kulitnya, bukan. Durian sama ya kulitnya disiram air, ternyata memang memberikan dampak efek sebagai penawarnya. Penawar aroma baunya juga kandungannya. Subhanallah, ini ajib. Ciptaan Allah. Makanya kalau Anda sakit, nggak perlu kita mengimpor obat dari luar negeri. Nggak perlu juga kita ekspor tubuh kita ke luar negeri. Obat kita di sini. Nah, kalau orang punya kolesterol, kan nggak boleh makan gajahnya bagaimana? Ternyata Ibnu Qayyim sebutkan ya untuk penggantinya gajah sapi untuk menetralkan daging sapi bisa dengan bawang putih, merica, dan jahe. Subhanallah. Ini diantaranya ya rahasia termasuk apa yang Nabi sebutkan ya daging sapi ya ini ternyata punya efek. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ada pertanyaan lagi nih, susu yang dimaksud ini apakah ada kontradiksi dengan cancer? Kita bahas tuhur insyaallah. Afwan, ini susunya ini ada kontradiksi nggak Ustaz kaitan sama cancer? Nah, apakah di orang yang kena cancer itu dilarang minum susu, Ustaz? Nah, kalau kira-kira susunya yang membuat darah semakin kental dan pekat, berarti jadi kontradiksi. Jadi kontradiksi. Kalau apa? Kalau semakin kental dan pekat. Ya. Kenapa? Akan memperparah kondisi kekentalan darah dan akan tambah menyumbat stagnasi peredaran darah juga. Stagnasi energinya, stagnasi juga peredaran darahnya. Ini akan menyebabkan kekentalan tadi. Subhanallah, kita perhatikan di antaranya yang sudah teruji coba, bahkan di antara disebutkan oleh ahli tibbun nabawi di zaman sekarang yang masih hidup, namanya Syehani, dan dia direkomendasi tulisan-tulisan dia oleh beberapa dokter dari Mesir dan dari Arab Saudi. Dia menyebutkan setelah penelitian dan uji coba memang benar. Subhanallah, orang yang kena kanker sembuh dengan susu onta dan kencing onta. Subhanallah. Ya, dan pernah kami dapati juga di antaranya orang yang sakit semacam endometriosis dan miom, ya konsumsi waktu itu susu onta dan kencing onta sampai betul-betul sembuh kanker dia yang ada di rahim dia. Nah, dan ini tentunya apa? Makanya tibbun nabawi ini termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan ilmunya masih tersisa bisa kita pakai di zaman kita sekarang. Susu onta ternyata banyak di antara orang yang kasus kanker ternyata sembuh dengan susu onta. Ya, wallahu alam di antaranya bisa jadi dia untuk membebaskan energi dan peredaran darah yang mengalami stagnasi atau penyumbatan. Nah, Ustaz. Mengenai kailula, itu batasan waktunya untuk tidur siang itu jam berapa, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Ustaz. Nah, qailulah ya sebagaimana Nabi telah bersabda, qilu fa inna syaitana la yaqil. Istirahatlah atau tidurlah Anda siang karena setan nggak istirahat atau nggak tidur siang. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan, asalnya maksudnya di sini adalah tidur siang di zaman Nabi seringnya dilakukan yaitu ketika sebelum zuhur. Ketika sebelum zuhur. Nah, itu yang sering mereka lakukan di masa silam. Dan qailulah itu sebenarnya sebentar saja. Bukan seperti alasan orang tidur dari selepas subuh sampai zuhur bilangnya qailulah. Ya, ini bukan qailulah, tapi apa? Jadilah jenazah. Ya, bukan istirahatlah siang. Nah, qailulah dilakukan sebelum zuhur. Nah,
Waktunya batasannya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tergantung kebutuhan juga. Di antaranya sebelum duhur bisa ya walaupun sebentar, bisa 15 menit, 10 menit. Ya, itu sudah dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidur yang sangat berkualitas. Nah, di mana setan sedang gentayangan, ya. Makanya antara kira-kira matahari betul-betul di tengah, ya, yang waktu itu kita dimakruhkan untuk sholat, ya, sholat sunnah, ya, dimakruhkan kita untuk sholat pada waktu itu. Dan ini seringnya qailullah sebelum zuhur. Dan adapun ketika hari Jumat, qailullah itu dilakukan setelah sholat Jumat. Nggak mungkin ketika khatib berkhutbah, dia dalilnya qailullah. Khatib sedang berkhutbah, dia tidur, bilangnya qailullah. Nah, bukan. Jadi setelah sholat Jumat. Adapun yang ketiga berpendapat, qailullah itu setelah zuhur. Setelah zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang dipilih oleh Syekh kami, asalnya sebelum zuhur, tapi untuk di hari Jumat setelah zuhur. Ya. Dan khilaf yang berikutnya ada mengatakan qailullah setelah zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita kembalikan kepada Allah dan Allah yang paling tahu kebenaran. Baik, Ustaz. Untuk mengenai ini kan mengenai kita sholat saum, tarwih. Kemudian kalau misalkan umroh, kiat sehatnya gimana Ustaz untuk menjaga ketika kita safar? Nah, barakallahu fiik. Pertama, ketika Anda dalam kondisi safar Ramadan, ini tanggal 5 ini sebentar lagi banyak yang berangkat lagi nanti. Umroh sampai Idul Fitri di sana. Nah, dan mereka iktikaf. Ya. Pertama, untuk berangkat safar, perjalanan Anda terbang ke sana, apakah Anda membatalkan puasa apa enggak? Ya. Pertama, Anda lihat diri Anda, kemampuan Anda. Karena masyaqqah atau beban masing-masing orang itu beda. Ada orang yang merasakan beban dia safar dari Indonesia ke Saudi, nggak ada lelahnya, cuma dibawa AC, tidur, ya, melek bentar tidur, melek bentar tidur, nggak seperti safar di zaman Nabi, nggak seperti safar kakek moyang kita. Untuk bisa umrah, untuk bisa haji dari Indonesia ke Arab Saudi butuh waktu 6 bulan. Nah, adapun sekarang hanya 9 jam. Ya, 9 jam katakan dari sini kalau kita naik mobil dari Jakarta ke Semarang, udah sampai. Nah, dan sebenarnya nggak ada lelahnya, nggak kena panas, nggak kena matahari, dimanjakan dengan AC, kursi yang empuk, nggak ada goyangan seperti orang naik kuda, naik onta, ya, sangat nyaman. Kalau Anda merasa Anda mampu, tetap Anda puasa saja. Anda tetap puasa. Tapi kalau memang Anda dalam nggak mampu, boleh Anda nggak puasa. Ketika sudah sampai tempat tujuan, ya, Anda tetap masih bisa di hotel, Anda bisa masih pakai, ya, sahur kurma. Kalau hotel nggak menyediakan, Anda tinggal beli 15 real sudah dapat kurma cukup banyak sekali. Kalau beli pasangannya semangka sekalian, sekamar, rumitnya, teman sekamarnya urunan, beli kurma, beli semangka, itu ajib. Ya. Kemarin kita juga demikian, ya, sebelumnya ketika umroh beberapa waktu lalu, sekitar 3 minggu atau sebulan lalu, kalau nggak salah 3 minggu lalu, kita puasa Senin Kemisnya juga demikian, cukup sahur kurma. Ya, kadang cuma kurma aja, kadang kurma semangka. Kita puasa, ya, buka puasa juga nyaman, masih kurma, masya Allah didapati di sufra-sufra di masjid di Madinah, di Makkah, ya, istilahnya nggak takut lapar. Tinggal kita tahu kombinasinya. Ketika buka, cari kombinasinya. Jika di situ ada nasi sama ikan, pilih nasi ikan. Ya, jika di situ ternyata ayam, pilih Anda ayam sama timun. Sedia timun, apalagi restoran-restoran untuk jamaah orang Indonesia, lidahnya kadang disesuaikan. Masakan mereka menyesuaikan lidah kita. Ya, sering ada timun, ya, sayur. Nah, tetap bisa. Ini subhanallah setelah kami coba cara ini, ternyata ajaibnya apa? Pulang dari umroh, biasanya orang sakit. Biasanya orang butuh bed rest lama. Tapi alhamdulillah, dengan makan kita yang benar, pulang umroh pun kita masih bisa ngegas, bisa keluar, bisa keliling, bisa kajian lagi, tidak perlu bed rest. Ini rahasianya di antara makanan kita yang pengaruh, ya.
Nah, tinggal masalahnya syahwat kita. Syahwat kita bisa ditundukkan nggak syahwat makan kita ini? Nah, wallahu a'lam bishawab, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, Ustaz. Afwan, ada pertanyaan lagi nih Ustaz, masih ada waktu Ustaz? Nah, silakan. Baik Ustaz. Ustaz, kalau nasi itu kan glukos, juga tepung-tepung kan glukos. Pasien kanker dilarang karena yang memberi makan sel-sel kanker itu kan glukos atau gula manis. Benarkah Rasulullah SAW banyak puasa, banyak makan daging, tidak makan nasi dan sayur karena kan tidak ada nasi dan sayur. Jadinya sehat itu kalau makan daging aja dan banyak berpuasa. Ini bagaimana Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Sebagian ulama menyebutkan, guru kami menyebutkan, ya, syekh kami menyebutkan, di Arab itu ada nasi. Tebu juga ada. Nah, di masa silam zaman Nabi ada nasi. Tetapi kenapa nggak masuk dalam urutan zakat? Karena nasi bukan makanan pokok orang Arab. Karena bukan makanan pokok orang Arab. Nah, dan juga sehat itu nggak harus diantaranya melulu harus ada sayur. Nggak harus. Seperti panas dingin, contoh. Ya, seperti katakan sarit. Sarit itu bahan gandum, tepung gandum dicampur dengan daging. Daging sifatnya panas, tepung gandum sifatnya dingin. Nah, Aisyah juga demikian. Badannya kurus, membentuk rumah tangga dengan Nabi SAW. Usianya berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun berarti sekitar kelas 4 SD. Ya. Dan badan Aisyah menjadi gemuk ideal setelah konsumsi makanan seperti yang Nabi makan. Waktu itu sering Nabi makan kurma rutop dengan timun. Coba. Hanya kurma rutop dengan timun. Aisyah nggak makan daging. Ya, hanya makanan ini bisa bikin badan gemuk ideal. Nah, intinya apa? Panas dingin ini, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ternyata manfaatnya diantaranya adalah untuk menyeimbangkan keseimbangan tubuh kita. Tubuh kita jadi seimbang. Berat badan seimbang, hormon seimbang, kekentalan darah juga seimbang, panas tubuh juga seimbang. Masya Allah. Hipofisis, hipotalamus juga ikut seimbang. Ya, semua ikut seimbang, tensi juga seimbang. Ini yang diharapkan rahmatullah jami'an. Juga diantaranya juga kadang disebutkan Anas bin Malik, Nabi SAW suka makan apa waktu itu labu kuning dengan dendeng. Dendeng itu sifatnya panas karena dia dijemur dan ditambah garam. Ya, kemudian apa? Dicampur labu kuning. Labu kuning dingin. Nah, simple. Nah, sangat simpel banget. Nah, tanpa harus kita sibuk untuk membeli sayuran yang begitu banyak, lauk hewani warna-warni, sayuran warna-warni terlalu banyak. Justru dengan pola makan ini apa? Ekonomis, higienis, ya, lebih menyehatkan, jauh dari efek samping, jauh dari penyakit. Jangan bilang pola makan ini butuh duit banyak. Enggak, justru murah. Aisyah gemuk ideal gara-gara kurma sama timun. Kurma rutop dengan timun. Ya, nggak harus kurma rutop, kurma kering juga bisa. Nah, nggak harus hanya kurma saja. Makanan yang sifatnya dingin dengan panas yang ada di negeri kita juga bisa digabung. Nasi sama ikan misalnya bisa digabung. Nah, dan nggak harus ada sayur. Ikan sudah dingin, nasi panas. Ya, tepung gandum sama tepung terigu digabung sudah ada panas dingin juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Cukup Ustaz. mau istirahat dulu nih. Taib Ustaz. Baik kakak-kakak, karena sudah pertanyaan kajian hari ini sudah selesai semua, materinya sudah selesai, kemudian pertanyaan yang ditanyakan sudah dijawab semuanya sama Ustadz, dan ini juga sudah mulai siang. Baik, kita akan tutup aja dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah jaga kesehatan kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya. Ya, semoga Allah hapuskan dosa kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita
jadi orang-orang yang diampuni di bulan Ramadan dan mendapati Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.